Ya, kita bertemu kembali ya. Masih di materi yang sama tentang statistika. Ya, bagian yang kedua. Ya, kalau bagian yang pertama kita sudah belajar tentang menafsirkan data, diagram ya, dan rata-rata atau mean. Nah, bagian yang kedua ini lebih ke median dan modus. Ya, tujuan pembelajaran kita menentukan median dari sekumpulan data dan juga menentukan modus dari sekumpulan data. Ya. Masuk saja bagian yang pertama, median. Median atau nilai tengah adalah sekumpulan data setelah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan. Jadi syaratnya di sini, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data, tapi setelah diurutkan dari kecil ke besar. Median biasanya dinotasikan dengan ME, Mi ya, atau Me. Itu. Nah, jika banyak data genap, medianya adalah rata-rata dari dua bilangan yang di tengah setelah data diurutkan. Jadi diingatkan ya, kalau menentukan median, jangan lupa kita urutkan data dulu dari kecil ke besar. Perhatikan, ini 4, 5, 2, 3, 1, 8, 6, 7. Ini belum berurut, jadi kita harus urutkan dulu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya ada 8, berarti banyaknya genap. Otomatis kalau banyak data genap, maka medianya adalah rata-rata dari dua bilangan yang di tengah setelah diurutkan. Jadi bilangan kita bagi dua, ini ya, ke kanan 3, ke kiri 3. Nah, terdapat dua bilangan yang di tengah, yaitu 4 dan 5. Maka medianya adalah rata-rata dari kedua bilangan ini. Berarti 4 ditambah 5, kita bagi 2. Hasilnya 9/2, 4,5. Itulah median dari data ini. Jadi kalau banyak data genap, maka medianya nilai rata-rata dari dua angka di tengah. Kalau banyak datanya genap, seperti ini ada 8, berarti genap. Maka medianya adalah rata-rata dari kedua bilangan yang paling tengah. Lanjut. Ya, kalau banyak datanya ganjil, maka medianya adalah tepat di tengah-tengah setelah data diurutkan. Jadi kembali kita urutkan, ya, setelah diurutkan menjadi 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Banyak data ganjil ya, kita hitung 2, 4, 6, 7, berarti tepat di tengah ya, itu 3, berarti medianya adalah 3. Jadi jangan lupa untuk menentukan median kita urutkan dulu datanya dari kecil ke besar. Contoh, tentukan median dari tabel berikut. Perhatikan, nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 4, begitu seterusnya. Nilai 9 ada 1, nilai 4, 5, 6, 8, 9. Baru baris yang kedua ini adalah frekuensi, itu banyak. Nilai 4 banyaknya ada 3 orang ya, seperti sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang cara menentukan rata-rata. Jadi nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 4 ya. Bagaimana kita menentukan median? Pertama kita harus cari tahu dulu banyaknya, pakai ganjil atau genap ya. Ternyata kalau kita hitung banyaknya 29, ganjil ya. 3 tambah 4 7, tambah 10 17, tambah 8 25, tambah 3 28, tambah 1 29, berarti banyaknya ganjil. Data ganjil itu berarti tepat di tengah ya. Maka median adalah datum yang terletak di tengah data setelah diurutkan. Nah, ini sudah terurut 4 sampai 9 terurut. Jadi perhatikan yang di atas 4 sampai 9. Jadi 4 4 4, 5 5 5 5, 6 sebanyak 10 kali, 7 7 sebanyak 8 kali, 8 8 8, 9 ya. Yakni kita gunakan persamaan seperti ini, n tambah 1/2 ya. Jadi urutan ke-15 ya, 29 tambah 1/2, 30/2, berarti medianya pada urutan ke-15. Oke. Urutan ke-1 sampai 3 nilai 4. Jadi ini banyaknya ada 4 ya, ada 4 ada 3, 1 2 3 ya. Jadi urutan ke-1 sampai ke-3 ya, nilai 4. Urutan ke-4 sampai ke-7 ada nilai 5. 3 tambah 4 tuh 7. Ini 3 tambah 4 tambah 10, 17. Berarti urutan ke-8 sampai 17 ada nilai 6, kolom ketiga. Nah, karena medianya pada urutan ke-15, berarti medianya terletak pada kolom ketiga. Berarti
urutan ke-15 pada kolom ketiga. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepat di kolom ketiga. Maka medianya adalah 6. Ya. Bukan 10. 10 adalah frekuensi banyaknya. Berarti medianya adalah 6. Karena pada urutan ke-15. Urutan 15 ada pada kolom ketiga. Pada kolom ketiga 8 sampai 17. Berarti urutan ke-15 terletak pada kolom ke-3, yaitu 6. Seperti itu cara kita mencari median pada tabel frekuensi, ya. Untuk tabel frekuensi datanya sudah terurut, ya. Lanjut. Sama, kita akan cari. Nah, tentukan banyaknya data dulu, ternyata genap. Ya, kalau genap berarti nilai rata-rata dari 2 datum di tengahnya. Otomatis kita cari dulu, ternyata 40,1/2 adalah urutan ke-20,5. Oke. Urutan ke-20,5. Urutan ke-1 sampai 3 nilai 4. Urutan ke-9 tambah 3 adalah 12, berarti urutan ke-4 sampai 12 pada kolom 2 adalah 5. Lanjut. Urutan ke-13 sampai 20 adalah nilai 6. 3 tambah 9 12, 12 tambah 8 20. Berarti sampai urutan ke-20 kolom ketiga. Lanjut. Urutan ke-21 sampai 30, ya. 3 tambah 9 tambah 8 tambah 10 30. Dan nilai 7. Nah, sedangkan medianya terletak pada urutan ke-20,5. Berarti terletak di antara kolom ketiga dan kolom ke-4. Ya, seperti ini. Berarti medianya terletak pada kolom ketiga dan kolom ke-4 karena urutan ke-20,5. Urutan ke-20 adalah nilai 6, urutan ke-21 adalah nilai 7. Berarti medianya, ya, adalah rata-rata dari nilai pada kolom ketiga dan 4, yaitu 6 dan 7. 6 dan 7 kita jumlahkan bagi 2, hasilnya 6,5. Itulah median pada tabel tersebut, ya. Jadi mediannya adalah 6,5 karena 6 dan 7 tepat berada di tengah. Lanjut. Diketahui hasil ulangan matematika 30 orang siswa, ya. Tentukan medianya. Caranya kita salin ke tabel dulu, ya. Nilai 5 kita hitung ada 4, nilai 6 ada 6, nilai 7 ada 7, nilai 8 ada 6, nilai 9 ada 4, nilai 10 ada 3, ya. Itu. Kemudian kita cek, ya. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 adalah 30. Apakah benar 30? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 3, 30. Berarti sudah pas. Jadi kita jangan lupa kita sesuaikan banyak data di soal dengan yang kita sudah sajikan dalam bentuk tabel. Jadi sudah pas 30. Maka medianya tentukan. Karena ini genap, berarti medianya terletak di tengah. Rata-rata nilai datum yang terletak di tengah, ya. Itu 30 tambah 1/2, urutan ke-15,5, iya. Kan, ya. Berarti urutan ke-1 sampai 4 ada pada kolom 1. Kemudian urutan ke-5 sampai 10, ya, di kolom 2. 6 tambah 4 10, berarti kolom kedua. Kemudian tambah 7 17, berarti kolom ketiga. 11 sampai 17 nilai 7 pada kolom ketiga. Sedangkan medianya hanya terletak pada kolom 15,5. Berarti medianya terletak di kolom 3. Berarti yang dimaksud adalah 7. Medianya adalah 7. Karena nilai 7 terletak pada datum ke-15,5, kolom ketiga. Karena urutan 11 sampai 17 di kolom ketiga. Maka urutan ke-15,5 terletak di kolom 3 juga. Maka medianya adalah 7. Ya, sangat mudah, ya. Lanjut, perhatikan diagram batang, ya. Ada sayur A dan sayur B. Berapa median dari pendapatan panen sayur A dan sayur B, ya, selama 4 bulan, ya. Saya akan kita sajikan dulu dalam bentuk tabel. Yang pertama sayur A, ya, bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Bulan Juli 750.000,
Agustus 650.000, September 700.000, dan Oktober 400.000. Lanjut untuk sayur B, kan 5.000 bulan Juli, Agustus 550, September 750, dan Desember Oktober 800.000. Kemudian kita salin dalam bentuk tabel biasa. Untuk sayur A seperti ini, maka medianya ya adalah nilai tengah. Kenapa? Karena ada 4 genap, ada 4 data, yaitu 4 bulan. Berarti medianya adalah rata-rata yang di tengah setelah diurutkan. 4 tambah 1 per 2 ada 5 bagi 2 adalah 2,5. Berarti urutan ke 2,5. 1, 2, 3, 4. Berarti urutan ke 2,5. Berarti 650 tambah 700.000 bagi 2 hasilnya 675.000. Itulah mediannya. Dan untuk yang sayur B sama dengan yang tadi, banyak data genap, maka medianya rata-rata setelah diurutkannya itu urutan ke 2,5. Iya. Berarti 550 tambah 750 kita bagi 2 hasilnya 650.000. Itulah median pada diagram batang tersebut. Ya. Lanjut, diberikan data yang sudah terurut sebagai berikut: 14, 16, 18, X kurang 3, 20, 22, X tambah 2. Median dari data tersebut adalah 19. Berapakah nilai X? Ya, kita selesaikan. Kita cari berapa nilai X. Ini sudah terurut. Ya. Yaitu banyak datum adalah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti medianya tepat di tengah. Ya. 3 di kanan, 3 di kiri. Ya. 1, 2, 3, 2, 3. Maka medianya adalah X kurang 3. Di mana medianya sudah diketahui 19. Maka 19 adalah X kurang 3. Kita selesaikan, kedua ruas kita tambah 3 sehingga ruas kanan tertinggal X dan ruas kiri menjadi 22. Maka nilai X adalah 22. Sehingga kita masukkan pada data tadi, X kita ganti 22 menjadi 22 kurang 3 19 dan 22 tambah 2 24. Inilah data yang sebenarnya. Seperti itu. Kemudian modus atau disingkat dengan MO. Ya, apa itu modus? Modus adalah datum yang paling sering muncul atau datum yang frekuensinya paling banyak dan dinotasikan dengan MO. Ya, perhatikan 4, 6, 3, 7, 4 ya. Ini tidak perlu diurutkan, langsung saja jika dalam tabel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agar lebih memudahkan. 3 ada 1, 4 banyaknya ada 2, nilai 5 ada 1, 6 ada 4, 7 ada 2, nilai 8 ada 1, dan nilai 9 ada 1. Ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyaknya ada 12. Ya. Sudah pas, sudah benar. Nah, apa ini maksud modus? Datum yang paling banyak muncul. Nah, terlihat yang paling banyak muncul adalah 6. Maka modusnya adalah 6. Kenapa? Karena muncul sebanyak 4 kali dibandingkan yang lain. Berarti modusnya adalah ya sangat mudah ya. Kita hanya mencari frekuensi yang paling banyak, frekuensi yang paling besar. Lanjut ya, kita jadikan data sebagai berikut. Kita hitung 9 sama 9 apa? Kemudian kita tentukan frekuensi yang terbanyak. Ya, di sini ada 2. Ya, sebanyak 2 kali ada 2, yaitu 8 dan 10. Maka modusnya adalah 8 dan 10, atau yang disebut dengan bimodal. Kemudian berikut C, ya, kita sajikan dalam bentuk tabel. Kita hitung, ternyata ada 18, sudah pas, ada 18. Kita lihat di sini tidak ada yang menonjol, semua sama 2, maka dari data tersebut tidak ada modus karena frekuensinya sama banyak. Lanjut, tentukan modus dari data pada tabel berikut. Ya, perhatikan nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, frekuensinya sudah jelas. Kita lihat saja yang paling banyak. Ya, ada yang muncul sebanyak 10 kali, berarti modusnya adalah 6. Selesai ya, muncul sebanyak 10 kali. Lanjut, data berat badan dalam kilogram 10 berita di Posyandu Kasih Bunda sebagai berikut. Ya, perhatikan berat badan. Modus data di atas adalah kita sajikan tabel. Jadi mulai dari 16, 17, 18, 19, 21, frekuensinya 8, 4, 5, 5, 6. Yaitu ada 32, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 4, 32.
untuk sini juga 30, sudah pas ya. Maka kita lihat saja mana frekuensi yang paling banyak, yaitu 8. Berarti modusnya adalah 16. Sudah selesai, sangat mudah ya. Lanjut, petikan lagi diagram penjualan sepatu olahraga. Yang ditanya adalah modus paling banyak ya, jawabannya singkat saja, modusnya adalah 42. Kenapa? Karena paling banyak, ada 15 sepatu yang terjual, berarti modusnya adalah 42 karena muncul sebanyak 15 kali ya. Nah, tugas untuk Anda kerjakan ya, bagian yang kedua tentang statistika adalah sebagai berikut ya. Petikan data nilai ulangan ya, silakan cari median dan modus dari tabel frekuensi yang sudah diketahui dan data yang sudah ada ya. Kemudian silakan diagram batang di samping ya, silakan cari median dan modus. Demikian untuk pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa kerjakan tugas ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai kita bertemu di materi selanjutnya tentang statistika bagian yang ketiga.